Okay. All right, so we're gonna start tonight. And we always start with setting intention karena menurutku setting intention itu sangat-sangat penting. So my personal intention is that we'll all have a great time, we'll have a great connection, dan whatever happens is for the highest good tentunya. And for myself, may I be a clear channel for all information and energy and healing that comes through. Nah, for you guys, I would recommend kalian juga set your intention. Bisa juga di set yang sama untuk sepanjang 14 hari ini, or you can set it day by day. You know, it's up to you. It's totally your choice. Dan juga buat yang baru pertama kali join us, I recommend that you have some sort of notebook, journal. Karena when I discuss things, nanti aku juga akan lempar pertanyaan atau mungkin there are things yang kalian, this is interesting dan mau dicatat, you know, so that way you have a record. Dan juga it's nice karena kalau misalkan dari hari pertama itu kita ada keep track dan aku kan nanya banyak pertanyaan tentang mindset, tentang your views about life, about wealth, about and so on and so forth. Nah, jadinya tuh nanti pas selesai 14 hari ini, you can look back and see, ternyata aku sudah shift perspektifnya. Ternyata I no longer think like this or think like that. And you can see how much you have grown and how much you have healed in the process. Dan itu fulfilling banget gitu. Okay, now bagi yang baru pertama kali join us, so we always start the group, start the session with short meditation. Nah, meditasinya ini adalah untuk connect each and every one as a group, supaya kita belajarnya juga lebih cepat, belajarnya juga lebih efisien dan lebih efektif, karena semua orang itu pasti akan dapat sesuatu yang berbeda dari temennya gitu. Walaupun we are listening the same thing, same information, tapi tergantung pengalaman hidup kita or where we are on our life journey atau awarenessnya kita akan dapat perspektif cara berpikir tuh yang berbeda-beda. Nah, that way when we all come together as a group, kita tuh bisa connect to one another. Jadinya tuh kalau orang lain belajar apa, orang lain lagi belajar apa, dan dia belajar apa, tuh kita tuh kayak semuanya tuh kayak somehow we all learn more together gitu. Okay, so I'm gonna start the meditation now. It will only take a few minutes. Bagi yang mau tutup mata, you can go ahead and do so. Kalau misalkan you want to keep your eyes open, boleh juga, terserah. Nah, setelah selesai setting the group energy, lalu I will talk about the topics for today. Dan we always end also with a meditation. So I hope that you guys stay through for the whole night, for the whole journey. Karena I can assure you today is gonna be really, really fun. Okay. And also satu lagi. Jadi because aku punya IG live ini cuma ada limitasi 1 jam, I'll try my best to not say too much supaya kita bisa kelar dalam waktu 1 jam. I try my best. Tapi ternyata dari 2 sesi terakhir itu 1 jam ternyata agak-agak nggak cukup, dan akhirnya you know, we have to nanti kepotong gitu. Kalau nanti kepotong, please do balik lagi supaya kita bisa menyelesaikan sesinya gitu. Alright, so let's start. So I want you guys to give yourself permission for the next 1 hour, let's call it 1 hour, that you can be fully present here. Mungkin bisa lepas sedikit dari keadaan kehidupan hari-hari and just be fully present and give yourself permission to nerima and be acceptance and to see what today will unfold for you. Okay, so let's take a deep breath. And breathe out. With each breath, you can feel that kita punya heartbeat mulai slow down. And with each breath juga mulai mengumpulkan all pieces of us yang ada di mana-mana. You know, sometimes pikiran kita ada di sini, di sana, in the past, in the future, things we need to do, things that has happened. Just call back all of your thoughts, all of your energy, all of the pieces of you to be fully present now, here, in your body, right now. So now what I want you guys to do is to imagine kalau misalkan kita semua itu kayak duduk di satu ruangan and we are all sitting next to each other, atau berdiri juga bisa, and somehow we're all just holding hands in a circle. Nah, terus bayangin juga kita kayak bisa ngelihat satu sama lain and we can say hello,
we send a little wave, hi. Kayak kita kenalan sama teman di sebelah, teman di seberang, and we're all just connected in this space right now. And then when you say hi and hello, imagine that they're saying hi and hello back to you, and you can feel that connection with each and every one. Dan selanjutnya juga, I also want you guys to say hi and hello to all the future people yang mungkin sekarang masih agak telat, mereka masih on the way, mereka lagi makan malam, lagi menyelesaikannya, dan atau siapapun juga yang terpanggil tapi kelupaan, semoga ini jadi reminder to come in and tune in. And to say hello to them. We're including them also as part of our group. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman yang akan catch the replay. Nanti ini akan di-upload di IGTV. So just say hi and hello to them and also include them as part of our abundance family. Okay. Now sekarang I want you guys to imagine that there is a big circle yang mengelilingi kita semua, and we're all inside this big giant bubble circle. So whatever we learn, whatever healing that takes place, and whatever blessings that will come through, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam circle ini, and we're all connected to one another, and we all grow immensely and heal immensely through the session. Okay, when you're ready, you can open your eyes. Okay, so, nah, siapa yang udah cobain the money quiz? Show of hands. Siapa yang udah do the money quiz? Kalau masih belum, nanti message me. Aduh, sorry kepencet terus. Nanti message me and I will send you the link. Nah, jadinya for those of you yang baru pertama kali joining us, aku mau bilangin sedikit juga a little bit of the background. Nah, jadi topik-topik yang dibahas itu is a mixture of all the things, the different things that I've learned in the last few years. Tapi kebanyakan ini topik-topik ini aku ambil dari RTT-nya Marisa Peer, Money EQ-nya Ken Handa, ada banyak juga insights atau caranya Tony Robbins, mindsetnya Tony Robbins, and so it's a mix and match, dan juga energy meditation-nya itu dari kelas-kelasnya duality-nya si Jeffrey Allen. So you'll find if you want to know more, feel free to ikut kelas-kelas yang tadi saya sebut, karena a lot of it are adapted kontennya dari sana. Nah, jadi money quiz-nya itu sebenarnya itu diambil dari kelasnya si Ken Handa ini. Just message me if you don't have it yet. I'll send you the link. Jadi kalian bisa do your quiz. So the last few days we've talked about your relationship with money, we've talked about limiting beliefs, we've talked about gimana perasaannya duit kita and what we want to do with our life, what is wealth, our definition of wealth kemarin. Nah, jadi hari ini, like I said, tadinya mau ngomong tentang self-acceptance and self-love, tapi karena ternyata money type ini cukup panjang, so I decided that kayaknya untuk hari ini kita fokus aja di money types, karena kalau nggak waktunya jadi terlalu panjang gitu. Nah, so money types itu adalah melihat kalau kita, let's say, contohnya sekarang deh, kalau misalkan sekarang teman-teman kalian, misal kalian ini menemukan atau punya duit berapa ya, misalkan let's say 10 juta deh gitu. What would you do? Nah, tergantung setiap orang punya money personality atau money types, kita akan reaksinya tuh berbeda-beda. And this is interesting karena a lot of it itu karena a lot of things are masa kecil kita, dan juga karena a lot of trauma, some trauma yang kita punya, dan nanti you guys will see, how interesting it is karena relationship kita juga kadang tergantung si money types ini. So basically there are 3 different types. Ada controlling type, ada indifferent type, sama ada fear type. Nah, kalau kalian do the quiz, nanti akan keluar tuh kayak kategorinya apa, misalkan spender, saver, money maker, atau hippie, atau indifferent, atau monk, atau gambler, atau warrior, kayak
tukang worry ya, saver and splurger atau monk. So you guys will see that. Nah, jadi I will talk about it one by one supaya kalian tahu kategori apa, tipenya apa tuh artinya apa. And then later we will discuss also kalau misalnya kayak begini terus harus gimana sih gitu. So basically controlling type itu ada tiga tipenya, spender, saver, sama money maker. Nah, controlling type itu adalah tipe orang yang suka mengontrol situasi. They like that feeling of being in control. Jadi mereka tuh paling takut kalau mereka tuh nggak bisa mengontrol gitu. And they also want to do something. Jadi mereka selain mengontrol, mereka mau take action. Jadi bukan yang pasif doang gitu. Mereka akan do something about it supaya they feel that they are in control. Nah, jadi this is interesting. Apalagi kayak lagi di masa-masa krisis kayak gini nih, there's a lot of uncertainty going on. Yang controlling type ini tuh makin gitu karena they feel powerless, they feel helpless, they feel hopeless dengan misalkan situasi si virus ini. So then mereka akan do something so that they feel in control. So the spender will spend. Mungkin juga di saat-saat ini bakal lebih banyak orang yang spend money jadinya. Shopping lah, beli online shop lah, beli inilah, beli ono lah gitu. Why? Because they need to feel in control. Kalau enggak, mereka kayak nggak bisa nih, kayak aduh anxiety, kayak they feel that way and they don't like that feeling. Jadinya mereka kayak okay, I need to do something, I have to do something, dan sekarang nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, okay, I'll buy stuff. Basically kurang lebih kayak begitu. Atau kalau saver, jadinya kayak ini gimana nih, wah ini gimana nih, nggak ada income, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Okay, I will not buy anything. Jadi super saver. Jadi semuanya dipegang, semuanya dikekang, semuanya disimpan, nggak berani keluar duit, nggak berani beli apa-apa, itu jadinya saver. Atau money maker itu mereka seneng making money, jadinya kalau di saat in terms of kayak situasi itu mereka kayak bakal mikirin, aduh ini gimana nih, gue harus making money, more money nih. Jadi mereka akan dapat ide untuk harus gini, harus gimana, so they have all these new businesses idea. Mungkin bisnis yang mereka biasa lagi kurang bisa atau whatever karena situasi, jadi mereka akan pikirin, okay, gue harus bisnis apa lagi nih, how am I gonna make money, because they need to do something. Nah, jadi this is interesting karena a lot of it, ini kalau nanti pas aku jelasin, you guys will see that a lot of it itu bawaan dari kecil, and a lot of it itu dari generasi-generasi sebelumnya, to our parents, even to our grandparents, bisa kayak bergenerasi gitu. You guys will see it, kenapa aku bisa kayak begini, and it will make more sense in a bit. Nah, kuncinya adalah jangan takut, aduh kok aku gini ya, aduh gimana nih gitu. Don't worry so much, karena we can change our money type. Kuncinya itu bukannya satu money type lebih bagus atau lebih jelek, tapi lebih ke ya udah kalau gitu, kalau emang kita seperti itu, it's okay. We can change it by having better relationship with money. When you have better relationship with money, semuanya jadi bisa lebih balance gitu. So dan ini kapan bisa berubahnya? Different people itu beda-beda timingnya. Ada orang dalam 2 minggu, dalam orang 3 minggu itu mereka bisa berubah. Some people take months, some people take years. Intinya it's okay, just stay at your own pace. It's fine. Nah, kuncinya dari sini adalah supaya kita tuh lebih mengerti tentang diri kita, tentang orang lain juga. Karena nanti pas aku describe satu persatu, kalian pasti kebayang, ini kayak si ini nih, gitu. I had so much fun when I was learning ini, soalnya pas sambil dengerin ini, ini si ini nih, itu si itu tuh, gitu. Terus kayak, pantesan deh kayak gitu, now we get it, gitu. So that's the whole point of today's lesson. Okay, so that's controlling type. Nah, indifferent, orang indifferent itu cuma ada satu tipe, indifferent. And actually dari all the 3 different categories, indifferent itu yang paling happy, paling nggak pusing, paling ya udah gitu aja gitu. They're the luckiest people karena mereka nggak khawatir, mereka nggak takut gitu. They do what they want to do, they're happy, living their own life. Ya gitulah kurang lebih indifferent people. Nah yang terakhir adalah fear type. Fear type itu contohnya kayak hippie, monk, gambler, warrior, saver atau splurger. Nah ini tipe fear type ini mereka takut
they are so scared of money sampai mereka tuh menjauh dari duit, dan mereka biasanya gak mau gitu, kayak menolak. Tapi at the same time mereka butuh duitnya karena ya kita perlu bayar ini, kita perlu bayar itu, kita belum beli makanan, kita perlu survive. Jadi kayak aduh, jadi they're always in that kayak relationshipnya sama money. Mereka butuh tapi mereka nggak suka, jadi dibuang, dan akhirnya tuh mereka jadi stres sendiri gitu. So that's usually the fear type. Nah, so I will go through one by one ya. Oh my gosh, udah 8:30, cepet banget. Okay, I have to be fast. Alright, so controlling type. Nah, controlling type ini biasanya masa kecil itu mereka berasa tidak cukup. Or mungkin masa kecilnya itu mungkin keluarganya lebih susah, so they don't have enough. Mungkin ada pernah kejadian yang teman-temannya beli, I don't know, sepeda baru, atau beli mainan baru, atau kotak pensil baru, you know, whatever it is, dan mereka bilang, mami beliin aku dong, aku mau si ini pakai ini, si ono pakai ono, kok nggak ada gitu, saya juga mau gitu. Terus mungkin orang tuanya bilang, aduh sorry ya, duitnya nggak ada gitu. Jadi mereka tuh kayak ada rasa kepedihan, kesedihan gitu masa kecilnya. Aduh mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Kayak ada banyak yang mereka nggak bisa dapat masa kecilnya. Jadi one day kayak dia kayak, kalau gue udah gede, I'll be rich. I'll work hard, I'll be rich. Jadinya I will not have to feel so miserable again. Jadi, you know, they don't feel like, pokoknya gue mau beli apa, gue bakal beli gitu. You know, they have that kind of mentality. Nah, jadi pas akhirnya makin gede, they become spender. Spender ini adalah orang yang love to spend money. Biasanya orang controlling ini, they try to control segala macam di environmentnya mereka. Karena mereka berasa dengan mereka mengontrol semuanya ini, feelingnya pun mereka juga bisa mengontrol. So that's tipenya. Jadi orang spender itu, they love to spend, they enjoy life. Biasanya orang yang bisa splurge, you know, bisa hidupnya luxury, bisa party, they have fun, you know, that's a spender. They love spending money. Misalkan kayak anak kecil yang spender, misalkan kita kasih duit dia 100.000, dia langsung pergi ke supermarket atau ke toko mainan gitu, dia akan langsung beli, gitu udah selesai, pulang lagi udah habis duitnya. So that's a typical spender. Kenapa? Karena tuh when they spend, they feel so happy, they feel so worthy, they feel like I can buy this, I'm good, atau I'm worthy, I can afford it. So they have that kind of feeling, makanya they love to spend. Nah, tipe spender ini also make the best friends. Maksudnya teman yang paling the best friends. Maksudnya dalam arti kalau mau cari teman spender. You know why? Karena kalau misalkan kita hangout sama anak-anak spender ini, mereka tuh yang selalu fun banget gitu, kayak ayo kita gini, they have all these ideas, terus juga biasanya you know bisa dibayarin juga sekalian, atau mungkin dia bisa beliin kita hadiah, ulang tahun dibeliin hadiah, gak ulang tahun juga dibeliin anyway gitu, pergi makan dibayarin, mungkin juga pergi jalan-jalan dibayarin, you know whatever it is. Jadi they love to spend, karena when they spend they feel good. Nah, Problemnya adalah spender ini kadang jadi addict. They become shopping addict karena they like that feeling pas mereka belanja itu kayak, you know that kind of excitement, that kind of feeling, dan mereka addicted to that feeling jadinya. Tapi problemnya kalau mereka tidak bisa mengontrol atau mereka poor money management, akhirnya pas tagihan datang kayak deg-degan, aduh gimana nih, nggak cukup bayar kredit cardnya atau apa, jadi ada anxiety dan mereka akhirnya stres. Dan memang nggak semua, tapi kebanyakan orang spender ini akhirnya mereka jadi punya banyak utang, dan kadang utangnya makin banyak sampai mereka tuh kayak I don't know how to pay it, dan karena supaya nggak stres mereka spend even more, dan akhirnya pas tagihan datang malah tambah parah lagi, terus mereka kayak ini gimana. Jadi that vicious cycle tuh kayak gak ada habisnya. I know some people are laughing because you can mungkin udah mulai relate ya, that's me gitu ya. And you know, don't feel bad karena everybody itu biasanya punya money type yang berbeda-beda. Jadi kadang we might be spender, sometimes we might be, you know, different money types. So if this is you,
don't feel bad, just have fun and laugh, karena we can change anyway. Oke, nah kalian pasti udah kebayangkan, ini kayak si ini nih, ini kayak si Ono nih, oh si ini nih, kayak kita udah mulai kebayang muka-muka dan nama-nama orang yang typical si spender ini. So the second type is saver. Jadi saver itu juga mirip-mirip. Mereka sama-sama controlling type, mereka juga mirip sama spender, they love to control. Tapi kontrolnya beda. Kalau tadi kontrolnya mereka itu they control it by spending, kayak dibuang-buang karena pas mereka beli kayak gue sanggup beli ini. They want to control that feeling. Kalau saver itu jadi kebalikannya. Saver itu the complete opposite of 180 derajat dari si spender. Saver itu seneng save every penny. Mereka tuh seneng yang namanya bargain, diskon, kupon. Pokoknya ini mereka tuh yang kayak mau beli satu barang, mereka akan cari di 100 toko, yang mana yang paling murah, even bedanya cuma 100 perak pun, mereka akan bela-belain. Mereka akan cari kode kupon, potongin kupon, they will do whatever it takes, even sampai ngantri dari tengah malam atau subuh-subuh, mereka akan belain untuk iritin whatever lah, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta ya, whatever, mungkin nominalnya beda-beda tergantung tipe orangnya seperti apa. Tapi, there are those type of people. Nah, pas aku baca gini kayak, I know, aku kayak kebayang beberapa wajah-wajah teman-teman atau saudara atau siapa yang tipikal si saver ini. Nah, buat mereka itu, they like that feeling of saving. Kayaknya, aku udah iritin 10 ribu. They like that feeling of security. Even pennies pun juga mereka iritin, 100 perak pun juga mereka kayak iritin. They like saving aja gitu. It makes them feel secure karena they need to feel in control. Nah, biasanya si saver ini juga masa kecilnya also have money issues. Money issues-nya adalah tapi beda sama si spender. Kalau si spender itu kan nanti kalau aku gede, aku will make a lot of money and then I'll spend it all gitu. Kalau si saver ini jadi mereka pemikirannya beda. Karena mungkin masa kecilnya susah, mau beli ini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Jadi mereka kayak ada ide, kalau gue iritin setiap hari 100 perak aja, ini bisa menjadi 100 ribu dan nanti akhirnya bisa, I don't know, buy something atau apa gitu. Maybe they don't even buy it. Tapi mereka they have this sense of security supaya mereka nggak berasa takut lagi. They don't want to feel miserable. Mereka tuh nggak mau kalau punya ketakutan kalau sampai duitnya nggak cukup atau ada tagihan yang mereka nggak bisa bayar. Yang anehnya atau yang lucunya, yang sering kali terjadi adalah si saver married sama si spender. And ini biasanya tuh suami istri tuh ributnya kalau masalah duit itu karena begini, karena yang satu saver, yang satu spender. Awalnya pas mereka baru kenal pacaran, biasanya si saver seneng banget pas ketemu si spender. Soalnya kan kayak, wow, ini orang kayaknya keren banget. Mungkin pakai bajunya juga stylish, atau love to have fun, atau dibawa pergi ke tempat-tempat restoran yang mewah, atau dibeliin hadiah-hadiah yang bagus. Jadi si saver ini begitu ketemu si spender kayak, wow, gitu, seru banget hidupnya. Karena saver itu kan irit kan, mereka nggak mau spending money. Jadi mereka nggak pernah tuh namanya have fun, ngapain gitu, disimpan aja duitnya. Nah, jadi when they meet the spender, they're so in love, kayak wah ini asik banget gitu. Akhirnya mereka fall in love, dan akhirnya mereka get married. Nah, si spender pun juga pas ngeliat si saver juga sama. Karena mereka ngeliat, wow, si saver ini tuh hebat banget, bisa iritin duit, bisa lebih grounded, lebih down to earth, mereka bisa mengontrol spendingnya. Jadi si spender ini juga seneng sama si saver ini, dan akhirnya they get together and they get married. Nah, problemnya, berapa tahun kemudian, by the way, si spender akan spend juga si saver punya money. Jadi si saver ini udah iritin, kumpulin tabungan, si spendernya spend. Jadi si savernya mulai kesel. Kok lu spending money terus sih? Ini gimana nih gitu. Nah, this is the funny part, karena dulu exactly the same thing yang bikin dia attracted sama si spender, sekarang bikin dia jadi sebel sama si spender. Atau kebalikannya, mungkin si spendernya pingin have fun. Yuk kita hari ini pergi makan di restoran ini gitu misalkan. Terus si savernya kayak, nggak usah lah, mahal. Udahlah masak nasi gorengnya di rumah, irit gitu. Jadi
si spendernya ini kayak akhirnya lama-lama berasa, kok hidupku kok jadi boring banget sih, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa beli barang, nggak bisa pergi makan, nggak bisa apa. How many of you can relate to this, by the way? You know, akhirnya si spender mulai sebel sama si saver. Kok ini nggak fun banget sih? Kok gue jadi semenjak married, kok gue jadi nggak having fun kayak gini? Nah, akhirnya mulai ribut. So a lot of relationship akhirnya ribut tuh karena ini. And actually a lot of relationship even cerai karena ini. But the thing is, sebenarnya tuh ini bisa diperbaikin when we understand each other more. Ya, jadi hopefully dengan progresnya dengan progresnya this whole abundance program ini, kalian juga have a better relationship with money. Jadinya akhirnya tuh semuanya juga membaik dan hubungan kalian antara between partners atau friends atau family itu tuh juga bisa membaik. So that's saver. Nah, kategori selanjutnya, still in the controlling type, is the money maker. Money maker seperti namanya love to make money. Biasanya money maker itu adalah workaholic, mereka kerja terus, mereka senang banget cari duit, mereka akan kerja keras, mereka akan cari cara-cara untuk mungkin bisnis atau untuk apa, they're gonna find ways pokoknya to make money. Kenapa? Karena money maker ini driven to make more money supaya apa? So that they feel more secure. Dan biasanya si money maker ini juga kombinasi, bisa money maker jadi dan saver kombinasi, atau money maker sama spender kombinasi. So bisa, it can go both ways. Nah, kenapa sih si money maker seperti ini? Biasanya juga sama, dari masa kecilnya itu mungkin they have masa kecil yang agak susah, dan jadi one day they decide that okay lah, pokoknya gue gede nggak mau susah lagi, I'll work hard, I'll get more money, pokoknya either kalau jadi money maker and spender, I'll make more money and I'll spend it all gitu. Atau kalau money maker and saver, jadi I'll make more money and I'll save it all. Ya, it can go both ways juga. Nah, si money maker ini masalahnya tuh they cannot stop karena this thing is addictive banget gitu. They love money and they're good at misalkan business atau investing atau cari duit lah, pokoknya they're just good at it and mereka enjoy, mereka happy. Jadi bukannya mereka nggak happy gitu. Jadi mereka kerja mereka happy, and then when they get money they're so happy. So this is money maker. Money maker, aku spender and saver. Oh, both ya. Mungkin kamu spender, saver, splurge. Nanti ada lagi kombinasinya. Nah, jadi dalam pikirannya si money maker itu, when they have more money or when they work more to get more money, mereka punya more security, and if they have more security, they have more happiness. Jadi akhirnya and then when they have more happiness, they also feel like mereka lebih worthy. So it becomes this addiction. Nah, jadi kalau misalkan di kata-katanya Tony Robbins, ini kayak memberi certainty and significance-nya ini. Karena biasanya money maker ini mereka bisa jadi sukses banget, mereka punya bisnis gede, dan semakin bisnisnya tambah gede, dia semakin have that feeling of significance, of worthiness, respect gitu. So they become like that. Tapi problemnya adalah biasanya money maker cannot stop. Mereka nggak bisa ngatur waktu untuk kesehatannya. Ada yang kerja, jubret, jatuh, masuk rumah sakit, harus diopnam. I don't know if she's out there. Kalau berasa, I know someone yang kayak begitu, kayak kerja, jebret, diopnam lagi. Jadi 1 bulan itu bisa berkali-kali keluar masuk rumah sakit karena exhaustion. Jadi they work to the point of exhaustion. Ya mungkin nggak semua orang sampai sebegitunya lah, tapi banyak maksudnya yang kerja sampai tengah malam, sampai kecapean, until they have no life. Biasanya relationship-nya pun juga mulai berantakan. Pokoknya nomor 1 adalah working and making money gitu. Contohnya siapa? Mungkin yang sekarang lumayan people can relate to, kayak contohnya si Elon Musk. Elon Musk itu tipikal kayak gini. So dia udah cerai, was it 2 times, 3 times atau berapa, dan he keeps working sampai akhirnya tiap hari masuk rumah sakit, sampai ditulisin surat sama
Huffington Post, si Arian Huffington Post suruh dia istirahat, taking care of his health, bla 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 bla, suruh cukup tidur. Dia hampir, Elon Musk tuh tidur sehari cuma berapa jam gitu deh, kayak he doesn't like sleeping karena dia pikir sleeping is a waste of time, harusnya dia kerja. Nah, so that's a money maker. So they are driven for the achievement, for the respect, and they cannot stop. Even though mereka udah punya 3 company, TBK pun juga masih ada yang keempat, masih ada yang kelima. They cannot stop. So that's money maker. Dan ini money maker, spender, saver itu adalah masuk dalam kategori controlling type. Nah, selanjutnya ada kategori yang namanya indifferent. Indifferent itu they are just genuinely nice people biasanya gitu. They're not greedy, they're just nice. Dan soalnya gini loh, kadang money maker itu bisa agak-agak licik gitu, karena mereka tuh bakal cari cara untuk dapetin itu duit, walaupun kadang mungkin agak-agak gitu dikit, tapi it's okay gitu, yang penting bisa dapetin. Itu tipikalnya si money maker. Maksudnya nggak semuanya mereka seperti itu, tapi a lot of them are like that. Kalau indifferent type itu nggak kayak begitu sama sekali. They don't even think about money. Biasanya mereka nggak pernah pikirin tentang duit, happy-happy aja gitu. Mungkin mereka juga maybe don't spend much atau spending secukupnya. Mereka they don't need a lot of things, they don't need to buy a lot of things. Ya udah gitu. They just indifferent. Ya udahlah, ada duit ya udah, nggak ada duit ya udah gitu. Nah, ini agak beda dengan si hippie yang fear type. Kalau hippie fear type itu pegang duit takut, nggak mau gitu. Kalau indifferent pegang duit, ya udah, di rekening ada banyak, ya udah gitu. Nggak berasa mau di save atau mau di spend, kayak ya udah, they just neutral aja. Nah, biasanya indifferent people itu masa kecilnya juga mungkin bukan dari keluarga orang kaya, tapi cukup. Jadi dia dari kecil itu selalu kecukupan. Dia butuh apa ada, atau ada yang siapin, mungkin orang tuanya, kakek neneknya, atau siapa. Jadi they have enough. Dari kecil tuh nggak pernah mungkin kesusahan, ada kepedihan. Jadi kayak ya udah gitu. They're just ya gitu. Nah, biasanya orang indifferent ini pas mereka jadi udah gede pun mereka biasanya lebih akademis, and biasanya mereka they love to study, they love research, dan akhirnya pun pas mereka udah gede mereka akan cari kerjaan yang sesuai passionnya mereka, mungkin jadi guru, jadi profesor, atau sesuatu yang serving the community. Ya itu karena mereka nggak ngejar duit ya, mereka kayak yang penting ya udah gue happy, I like what I do, I enjoy it. Dapat duitnya mungkin nggak berlebihan banget, tapi cukup untuk kehidupannya dia, ya udah gitu. So that's indifferent people. Nah, biasanya indifferent people itu adalah tipe kategori orang yang paling happy, paling hoki, paling happy. Mereka nggak pernah pikirin, mereka nggak pernah pusing, until mereka harus ngurusin finansialnya. Nah, biasanya juga orang indifferent itu ada orang yang bantu ngurusin. Jadi kalau aku ngeliat indifferent people itu kayak contohnya mamaku. Mamaku itu nggak pernah mikirin tentang duit, ngurusin tentang duit, pokoknya ya udah ada yang urusin gitu. Jadi kalau ditanya, mama ada rekening bank di mana? Hah? Nggak tahu tuh. Mama di bank rekening ada berapa duit? Hah? Nggak tahu tuh. Mama ada investasi, deposito apa? Hah? Ada ya? Nggak tahu tuh. Nah, itu orang indifferent tuh kayak begitu tuh. Apa juga nggak tahu, apa juga nggak mau pusing. Udahlah itu diurusin papa aja karena ada yang urusin. Biasanya kalau misalkan salah satu spouse yang misalkan meninggal, yang ngurusinnya meninggal, ini yang orang indifferent itu bakal stres banget karena dia nggak tahu duitnya di mana, rekeningnya di mana, punya deposito, punya aset apa, punya tanah apa, atau apa. They don't know karena nggak pernah urusin. Jadi tuh sampai akhirnya mereka harus urusin, mereka tuh kayak langsung stres. Kayak aku ingat mamaku pernah cerita dulu dia pernah ada rekening pakai nama dia dan dia harus tanda tangan dokumen bank deposito atau apa, I forgot what it was. Terus sih kayak stres banget gitu. Ini nanti gimana karena ya karena dia nggak pernah ngurusin, jadi dia kayak kayak gitu, kayak feelingnya kayak langsung kayak nggak nyaman gitu. So basically orang indifferent happy sampai harus ngurusin duit. Nah, kejelekannya apa orang indifferent? Karena mereka nggak pernah pikirin duit, begitu mereka dalam posisi yang mungkin income-nya berhenti atau apa, baru mereka kayak ini gimana nih gitu. Mungkin mereka nggak pernah pikirin investasi, nggak pernah pikirin tabungan, baru stres gitu. Misalkan let's say mereka kerjanya jadi profesor deh gitu, dan mereka steady income, begitu whatever reason misalkan mereka lost the job atau apa, dia baru mikir aduh gila nih gimana nih sekarang nih gitu, nggak punya tabungan, nggak punya apa gitu. Jadi
So that's the problem with indifferent people, karena mereka nggak mikirin di sananya. But overall, biasanya dari yang lain-lainnya, they are the happiest and luckiest people, karena mereka kayak happy go lucky aja gitu. Alright, so now moving on to fear type. Okay, it's already 8:47. Kayaknya it's gonna take more than an hour karena ini masih ada beberapa kategori lagi. I'll try my best to be fast. Tapi kalau nanti sampai kepotong, please join back in karena aku cuma punya limited 1 hour buat the live sessionnya. So please do join us again. Alright, fear type. Fear type itu biasanya tuh takut sama duit. Kenapa? Mungkin masa kecilnya juga sama, ada kepahitan atau ada trauma atau ada something happen yang berhubungan dengan duit. Semenjak itu mereka jadi kayak takut jauh-jauh. No. Nah, itu tipe fear type. Jadi mereka tuh selalu punya pemikiran yang negatif tentang duit. Mereka tuh mikir bahwa duit tuh nggak benar, duit tuh nggak bagus, duit tuh orang yang cari duit tuh orang yang suka nipu orang. Orang kaya tuh nggak ada yang benar semuanya, itu semua menipu orang tuh semua biasa dapat begitu banyak. And usually when they deal with money, they have a lot of guilt, shame, embarrassment, marah, resentment. They have all these emotions sama duit ini, dan mereka tuh akan biasanya udah deh, mendingan nggak usah deh duit, nggak usah deh gitu. Mereka akan menjauhi duit. Nah, problemnya orang yang fear type ini mereka jadi susah untuk allow money to come in. Dan misalkan pun duitnya datang, mereka tuh kayak nggak berani simpen dan akhirnya cepat-cepat dibuang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka struggle. Mereka struggle with life, mereka struggle with survival, dan akhirnya tuh mereka jadi selalu berasa worried. Nah, di saat mereka berasa worried, mereka ada resentment. Jadi begitu duit masuk pun juga dia kan sebel. Ini duit masuk nih nggak bener nih gitu. Kayak hatinya tuh kayak nggak enak. Dan pas duitnya keluar misalnya untuk bayar tagihan tuh mereka juga feelingnya nggak enak. Ini kenapa sih harus bayar. Jadi money in juga unhappy, money out juga unhappy. Nah makanya dengan kayak begini, they struggle a lot with money. Karena mau masuk mau keluar pun susah. Masuknya juga susah, apalagi keluarnya. Dan so they becomes this money block, dan akhirnya constantly mereka akan have survival issues. Nah, so contohnya fear type itu apa? Contohnya salah satu adalah hippie. Tipe hippie ini adalah tipe hippie yang orang yang gak suka capitalism. Jadi mereka tuh akan try their best not to spend money, try to their best to be out of the system. Mereka akan hidup di dunianya dia sendiri, kalau bisa mereka tanam makanan sendiri, mereka pokoknya gak usah ada credit card, pokoknya sebisanya mereka tidak menyentuh namanya uang. So that's hippie. Nah, dan mereka tuh selalu mikir bahwa duit, money is the enemy, dan orang yang punya duit itu semuanya nggak benar, so they are just so against money, they don't like money. Kalau bisa the world is a better place kalau nggak ada money, that's how they think. Nah, kalau misalkan dia juga selalu mikir si hippie ini that money corrupts people, but they have such a negative image of money, they cannot enjoy money. Ada duit datang pun juga they cannot enjoy it, dan they keep thinking that ini duit tuh yang rusak semuanya, money destroys life. So that's a typical pemikirannya hippie. Now, the second part of the fear is gambler. Now, I see lots of love. Mungkin ada yang relate to this or know someone who relates to this ya. Okay, so the second type is gambler. Gambler itu bukannya gambler artinya mereka ke kasino dan mereka gambling ya. Not that kind of gambler. Jadi gambler itu they gamble with apa aja gitu. They just love to gamble aja. They like to destroy by doing stupid things with money. Banyak misalkan investor atau trader yang they're sebenarnya mereka pinter, sebenarnya mereka hebat, tapi udah gitu they would just do some crazy things, some stupid things, and then they lost a lot of money gitu. Some people gamble with business, some people gamble with stock market misalkan, some people even gamble with their life, they just like that excitement. Nah, intentionnya as a gambler itu biasanya is to lose money. And then they feel miserable when they lose money. Why? Because sebenarnya itu they hate money. Ini kan masih dalam kategori fear type ya. So they hate money karena mungkin, pas masa kecil mereka ada bad experience
yang bikin mereka itu jadi kayak sebel banget, benci banget sama money, and now they just want to have revenge. That's the feeling that they have. Nah, the problem is, being a gambler, you're just destined to lose. Karena walaupun mereka happy-happy aja when they win, tapi somehow when they lose, they find more joy somehow gitu. Bukan more joy sih, they like that excitement. Mereka suka excitementnya dari the swing yang oh menang, oh kalah, oh menang, oh kalah. You know, they like that excitementnya, dan mereka addicted to that feeling of excitementnya ini. And mereka juga fear type, mereka takut sama uang, makanya they cannot keep the money. Jadi begitu ada, dia akan cari cara untuk lose it somehow. Nah, so biasanya gambler ini masa kecilnya itu mungkin orang tuanya itu hidupnya tuh boring, stable, selalu dikontrol, dikekang, gak boleh gini, gak boleh begitu, pulang jam 6 sore udah harus pulang sampai rumah, gak boleh pergi, gak boleh main-main, gak boleh have fun, gak boleh apa, pokoknya life is so boring. Akhirnya dia kayaknya mau, you know, they want that feeling of excitement. Mereka mau feeling of becoming this big shot, this excitement. They just want to create some wave and ripples of energy aja. Soalnya karena mereka berasa their life is so flat and boring. Nah, biasanya orang-orang kayak gini tuh kebosanan. So they want some excitement. Dan motonya mereka tuh kayak make it or lose it gitu. Biasanya juga gambler ini is a mixture of also money maker and also spender. Karena kan untuk gamble you need to have money kan. So you need to be able to make the money. Mereka jadi money maker, dan kadang they also love to spend juga, you know. So they have all this emotion karena they like that feeling of excitement. Kalau misal spender kan love to have fun, so you know they have that kind of excitement. Nah, how are you guys so far? Following? Still following just fine? Udah mulai kepikiran siapa-siapa teman-teman yang kayak begini? Okay, so moving on. So we have two more to talk about. The next type is yang disebut namanya saver splurger. Saver splurger. Jadi ini tipe orang yang save. Satu hari kayak I want to spend it all. Gua mau buang, pokoknya mau, you know, whatever it is. Kayak beli barang mahal atau pergi on this crazy vacation yang serba mahal. Jadi semua duit yang udah ditabungin itu dibuang dalam sekejap. Terus tapi setelahnya and then they feel guilty. Aduh, gimana nih? Udah di ini dan gitu habis duitnya. Terus mereka kayak, ya udah deh, I'm gonna save again. So they're back to save gitu. Nah, jadi tipe saver splurger ini, they know how to have fun, tapi udahannya mereka nyesel. Dan setelah mereka nyesel, jadi they go back to saving. Nah, jadi this is like a pendulum. Okay, save. Have fun. Oh no. Save. Have fun gitu ya. Mereka kurang lebih kayak begitu. Mereka nggak bisa stabil. Mereka kayak, you know, swinging left and right. Nah, seringkali ini pendulum ini tuh juga dari kita punya akar-akar kita from our grandparents. Jadi kayak contohnya, for example, let's say kakek nenek kita itu tipenya spender. They spend. Akhirnya let's say jadi utang banyak misalkan. Nah, anaknya, which is our parents, mungkin ngalamin itu kayak, gila nih hidup dikejar-kejar utang terus, gimana nih hidupnya nggak tenang. Jadi mereka bilang, oke, kalau nanti gue gede, I'm not going to do that. I'll save money, I'll be smart with my money, supaya nggak dikejar-kejar utang lagi. Mungkin mereka punya pengalaman pahit. Jadi orang tuanya ini menjadi saver. They live a boring life, setiap hari nggak keluar, iritin duit, serba irit, serba ini, serba ono. Nah, akhirnya punya anak, generasi kita misalkan, kita berasa, aduh gila orang tua gue boring banget sih, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ini, nggak pernah ono, nggak pernah beli apa-apa, setiap hari gini terus monoton. Akhirnya we need more excitement, so we become gambler.
to create the excitement. So can you see how dari 3 generasi ini jadi we affect one another generationally? Lucu kan? Interesting, right? So now the last part is kategorinya namanya still in the fear category, namanya adalah worry. Orang yang tukang warrior aja, takut gitu. Dia itu warrior itu biasanya bisa kombinasi juga dengan saver, tapi bedanya tuh dia tuh selalu dia khawatir gitu. Dia selalu khawatir tentang duit. Dia pikirin, dia stres, dia worry, aduh ini gimana duit, aduh dia worry. Tapi beda sama saver atau spender atau money maker, karena mereka mikirin duit and then they take action. Ya udah, kalau gitu gue harus save money misalkan, atau gue harus cari duit, so they work atau dia apa. Kalau warrior ini enggak, dia cuman aduh gue stres nih nggak punya duit, aduh gue nggak tahu nih harus gimana nih. Ya udah, tapi gitu doang, ngeluh doang, ngoceh doang, ngomel doang, tapi that's it, they don't do anything. and you know, some of you are laughing karena we know we can relate to orang-orang yang kayak gini, or maybe some of us are like that. Kayak cuman ngeluh doang, stres doang, tapi ya udah deh gitu nggak ngapa-ngapain. Kayak kadang mungkin kalau yang tipe money maker, kalau ketemu warrior ini kayak sebel, ya udah jangan ngoceh-ngoceh terus sih, kerja kek, cari kerjaan kek, bisnis kek, apa kek, jangan ngoceh doang dong gitu. But that's a typical warrior. Nah, yang interestingnya itu si warrior ini tuh they don't do anything. Mereka cuma cemas, and it's not good for their health. Jadi biasanya mereka tuh kayak punya kadang masalah-masalah penyakit di badan juga, kadang jadi kayak aduh gue suka pusing atau apa, aduh suka gini suka gono gitu, because they worry so much, that akhirnya tuh jadi dampaknya ke kesehatannya mereka mau beli apa-apa, aduh takut nggak cukup nih, atau gimana nih, atau gimana nih gitu. Kayak misalkan orang mau pinjam, kalau nanti pinjam kalau gue nggak cukup gimana, kalau nggak dibayar gimana, they worry so much. Misalkan mau ambil S2 atau mau sekolah lagi atau apa, nanti kalau nggak cukup gimana gitu. So they worry. Okay guys, ini ada timingnya, tinggal 1 menit lagi. So I'm just gonna end here. Nanti aku akan buka sesi baru. So please join back in karena ini masih belum selesai. Please join back in. Tapi for now karena udah mau terputus, aku putusin dulu ya. So I'll see you in a second.